Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah, seperti biasa, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Semoga kegiatan aku hari ini bisa menemani aktivitas dan juga kegiatan kalian di rumah ya. Dan semoga setelah kalian nonton video aku ini yang tadinya mager bisa kembali bersemangat lagi. Aku awali kegiatan aku pagi ini diawali dengan urusan di dapur ya teman-teman. Ini aku mau bersih-bersihin dapur ya. Masya Allah, ini tuh entah kenapa dapur aku tuh benar-benar kotor banget teman-teman. Jadi tadi malam itu hari itu hujan gitu ya teman-teman. Nah ternyata pas pagi-pagi aku cek keadaan dapur itu benar-benar kotor banget di bagian dinding, terus juga lantai meja kompornya gitu ya. Sampai pokoknya itu tuh kalian bisa lihat sendiri deh nanti ya. Nanti aku bakal tunjukin. Tapi sebelum aku bersihin gitu ya untuk area dinding meja kompor aku itu, aku mau cuci piring dulu. Dan kalian jangan salfok sama penampakan di ruangan depan sana ya teman-teman, yang kelihatan kayak berserakan, ada boneka, bantal, ada situn juga, karena ya memang seperti itu ya penampakan ruangan depan kalau pas aku lagi beres-beres di belakang. Nah ini dia nih teman-teman ya, Masya Allah, nggak tahu kenapa sih sampai sekotor ini. Padahal tadi malam tuh aku udah bersihin ya, seperti biasa lah teman-teman, habis masak itu pasti langsung aku bersihkan. Tapi ternyata ini tuh pagi-pagi aku lihat, Masya Allah ini apa gitu. Ternyata ini tuh binatang kecil-kecil gitu loh teman-teman, kayak dari apa ya, dari binatang lampu gitu loh. Nah ini kalian bisa lihat ya, percikan minyak tuh juga nyampe ke atas sini gitu. Jadi kayak binatang-binatang lampu yang kecil-kecil itu juga pada nempel gitu di dinding. Makanya ini aku mau bersihin dulu. Ini aku dahuluin dari atas ya teman-teman, karena kalau misalnya pas lagi ngelap-ngelap gini, kalau misalnya di bawah dulu nanti bakalan kotor lagi gitu ya. Jadi dibersihin dulu dari bagian atasnya. Nah ini lanjut aku lap-lapin semuanya, aku gosok-gosok ya teman-teman. Aku lapnya itu pakai lap yang agak aku lembapin sedikit gitu. Dibilang basah enggak juga, cuman kayak dilembapin gitu biar si apa ya, kotoran itu kayak nempel gitu loh teman-teman di kain lapnya gitu ya. Oke, ini juga semuanya pada aku turunin teman-teman. Aku bersihin bagian paling atasnya dulu. Pokoknya ini ya yang di atas-atas dulu, nanti baru tinggal di bagian bawah-bawahnya gitu yang aku bersihin. By the way, video kali ini juga aku tuh mau pasang perintilan baru ya teman-teman di dapur aku. Masya Allah, aku nggak sabar banget, walaupun perintilan itu murah meriah, tapi beneran sih aku tuh suka banget, seneng banget, dan happy banget pastinya ya punya perintilan baru. Pokoknya kalian ikutin aja ya videoku sampai akhir. Nah teman-teman, ini aku lanjutin ngelap-ngelap dulu nih teman-teman untuk perbumbuan gitu. Terus juga botol-botol minyak ini pada aku bersihin. Ini tuh ya, kalau kalian itu lihat, ini tuh agak berminyak teman-teman di bagian tutupnya semua ya, bukan berminyak aja. Terus juga banyak binatang-binatang yang kecil-kecil tadi tuh loh pada nempel semua di tutup-tutup toples aku ini. Masya Allah banget deh ya. Pokoknya ini tuh bener-bener gak enak banget sih dilihatnya teman-teman. Tapi ini tuh kayaknya karena emang tadi malam hujan, terus juga banyak binatang lampu gitu ya, jadi pada nempel gitu loh di dinding-dinding gitu. Oke, setelah si bumbunya, maksudnya toples bumbunya itu udah aku bersihin, lanjut di sini tuh dinding-dindingnya yang aku bersihin. Ini aku lap-lap aja semuanya ya teman-teman, karena ini tuh masih bisa bersih lah karena lap gitu ya. Dilap aja pakai lap yang agak lembab gitu ya teman-teman. Tapi ini aslinya tuh bolak-balik dicuci sih teman-teman ya untuk lapnya, karena kalau enggak tuh kayak binatangnya tuh kayak enggak terlalu nempel gitu loh teman-teman. Jadi takutnya kececer-cecer kan, jadi harus bolak-balik dicuci-cuci kayak dibilas-bilas gitulah untuk lapnya. Hal ini tuh sering banget terjadi teman-teman ya di dapur aku ya. Tiba-tiba dapur itu kayak kotor banget gitu teman-teman, karena banyak binatang-binatang kayak gitu ya. Kalau untuk kayak sejenis tikus itu tuh alhamdulillah nggak ada teman-teman di dapur aku yang sekarang. Kecuali kalau yang dulu ya, dapur aku waktu yang kayu dulu. Nah awal-awal aku pindah dulu tuh banyak tikus teman-teman. Tapi ya makin lama, karena memang di rumah tuh ada penghuninya, terus juga selalu dijaga kebersihannya juga kan, alhamdulillah nggak pernah ada tikus lagi. Apalagi dapur yang sekarang gitu, alhamdulillah nggak pernah nemu tikus ya teman-teman. Nah udah selesai aku bersih-bersihin teman-teman untuk area meja kompor. Nah ini dia nih paket yang mau aku unboxing. Ini adalah perintilan baru aku teman-teman. Nah ini langsung aja aku mau buka. Di sini aku nggak pakai gunting ya gembukanya, karena kan itu tipis ya teman-teman untuk apa, untuk packingannya gitu ya. Jadi ini tuh nggak perlulah pakai gunting, di ini tuh dirobek-robek gini aja tuh juga udah kelar ya. Nah ini dia teman-teman. Wow, ini tuh kayak simple banget, cuman satu ini, tapi ini tuh memberikan kesan lagi,
memberikan kesan ya yang beda aja gitu di dapur aku. Masya Allah cakep banget. Ini tuh walaupun kayak mungkin di mata kalian tuh murah ya teman-teman, tapi aku berusaha banget sih buat nyicil-nyicil beli yang kayak gini ya, karena setiap mau check out itu selalu berpikir panjang itu loh teman-teman, jadi beli apa enggak, jadi beli apa enggak gitu. Terus juga kayak mikirnya itu ongkirnya lah yang mahal. Nah ini kemarin itu kan kebetulan kayak 12 gitu kan, dan itu gratis ongkir. Jadi aku pesen yang deket aja, yang dari barang Pekanbaru kemana gitu ya rasanya, tapi ini tuh gratis ongkir gitu. Jadi aku beli aja dan alhamdulillah aku punya deh teman-teman kayak perintilan baru ya pokoknya buat dekorasi dapur aja. Simple sih tapi beneran itu cakep menurut aku ya teman-teman. Oke, alhamdulillah dapur aku udah bersih. Terus juga ada perintilan yang baru ya teman-teman. Ya pokoknya ada kayak wall decor yang baru gitu di dapur. Happy aja sih ngelihatnya. Jadi kan di dekat kompor itu tuh nggak yang kosong-kosong banget gitu ya kelihatannya. Nah ini aku lanjutin buat ngeberesin lipatan pakaian dulu maksudnya pakaian yang udah dijemur. Ini aku lepasin dulu dari hangernya, karena emang hangernya itu mau aku pakai buat ngejemur cucian hari ini gitu ya. Jadi aku lepasin dulu pakaiannya. By the way ini adalah pakaian yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh baru aku lepasin sekarang, karena memang baru sempet aku lepasin sekarang. Karena seperti yang kalian tahu ya, aku tuh kalau sore-sore tuh nggak di rumah gitu ya, udah keluar, jadi kadang tuh udah mager ngurusin pakaian gitu ya teman-teman. Makanya ya udah ini pagi ini baru aku beresin untuk pakaiannya. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini ya teman-teman, Masya Allah lumayan banget nih teman-teman. Cuacanya itu lumayan cerah gitu ya. Pokoknya kalau udah cerah gini tuh bawaannya tuh happy aja gitu teman-teman buat ngurusin cucian gitu ya. Dan entah kenapa kayak lebih semangat juga sih walaupun cuacanya itu panas. Kecuali kalau misalnya cuacanya itu mendung-mendung manja gimana gitu, itu bawaannya juga kayak sendu, mager, dan pengen itu rebahan ya. Tapi walaupun cuaca panas cetar kayak gini tuh entah kenapa kayak semangat juga. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, aku lanjutin lagi ya. Nah ini aku jemur-jemur pakaian ini tuh, kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh cuacanya itu berangin banget ya, karena seperti yang sering aku bilang di video-video aku yang sebelumnya juga. Pokoknya kayak setiap aku jemur pakaian itu tuh cuacanya tuh emang selalu berangin ya, karena emang sekarang tuh cuaca itu emang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak sekarang tuh ya kalau misalnya habis nyapu aja gitu teman-teman, itu kayak debu tuh Masya Allah pada masuk ke dalam rumah gitu lagi loh. Karena emang saking anginnya itu lumayan kencang. Oke, aku lanjut setelah jemurin pakaian, udah kelar nih urusan jemuran pakaian. Ini aku lanjut ke belakang rumah. Hari ini tuh emang lumayan sibuk aku di belakang rumah ya teman-teman, karena aku mau bersih-bersih. Ini tuh ditumpahin ayam gitu loh teman-teman, tempat sampahnya. Terus juga kayak diceker-cekerin ayam gitu. Makanya ini aku mau bersihin dulu area belakang rumah ini ya teman-teman, karena udah empet banget ngelihatnya. Kayak udah bener-bener apa ya, nggak enak dilihatnya lah gitu ya. Nah setelah ini aku lanjut mau ngerapihin sedikit di area tungku aku ini teman-teman. Ini juga aku mau pilah-pilah kayu-kayu yang nggak bisa dipakai ya, kayak bambu ini tuh nggak worth it banget buat dipakai, karena ya itu apinya cepat padamnya gitu loh teman-teman. Aku mau buang aja. Terus juga bambunya tuh kurang bagus lah pokoknya buat dijadiin kayu gitu ya. Dan ini aku juga mau mau motong-motongin kayu hari ini. Terus juga sekalian mau aku belah-belah biar nanti kalau pas aku mau masak air itu tuh udah gampang lah gitu ya teman-teman, karena kayunya itu udah dibelah-belah. Ini tuh pasti bakalan lebih bagus gitu apinya nanti ya. Jadi ya udah ini aku mau bersihin dulu, bukan bersihin tapi pilih-pilih ya teman-teman. Ya ampun belibet aja dari tadi, kayak ngepilih-pilih dulu nih teman-teman kayu-kayunya tuh mana yang mau aku pakai gitu ya, karena emang beberapa itu tuh kayak kurang bagus gitu kayunya. Terus juga terlalu gede-gede. Aku pilih di sini yang sedang-sedang aja gitu ya, biar biar enak aja ngebelahnya. Karena di sini aku ngebelahnya tuh nggak pakai kapak teman-teman. Aku ngebelahnya itu pakai pakai goloknya Pak suami. Rasanya tuh aku punya kapak deh, cuman aku nggak inget gitu ya kapaknya itu di mana, dan udah aku cari-cari tadi nggak ada, entah di rumah kakak ipar aku apa di mana gitu aku nggak tahu. Dan aku juga nggak nanya-nanya sama Pak suami, jadi udah aku pakai yang ada aja. Ini aku pakai goloknya Pak suami aja teman-teman buat ngebelah-belahin kayu hari ini. Oke, ini aku mau deketin dulu kayunya semuanya ke sini, karena aku mau duduk gitu ya teman-teman biar nggak pegel. Karena ngebelah-belah kayu kayak gini tuh butuh tenaga yang lumayan
kuat gitu ya pastinya, karena ini tuh bikin tangan tuh aduh lumayan sakit teman-teman. Cuman nggak apa-apa gitu ya, hal ini juga sering aku lakuin dulu gitu ya kalau pas di kampung, pas masih sama orang tua tuh hal ini tuh udah sering lah kita lakuin ya teman-teman. Cuman kalau sekarang tuh udah jarang, karena ya apa ya, karena kayunya tuh keseringannya tuh ukurannya kecil, jadi nggak perlu dibelah-belah. Tapi karena emang sekarang aku lihat kayunya itu yang kecil-kecil udah pada habis gitu ya, tinggal yang gede-gede. Dan kalau sekalian aku masukin yang gede-gede ke dalam tungku, itu kayak paling masuk 2 apa 3 biji tuh udah kayak kepenuhan gitu tungkunya teman-teman, jadinya kayak kurang bagus apinya gitu ya. Makanya ini aku mutusin untuk aku belah-belah aja. Kalau di video mah kelihatannya tuh kayaknya enteng banget ya teman-teman, aku tuh ngebelah-belahin kayu, motong-motonginnya, padahal aslinya tuh ya ampun tanganku sampai merah-merah gitu loh, bahkan ada yang kayak terkelupas gitu teman-teman tangannya. Cuman aku yakin setelah ini bakalan enjoy gitu ya aku tuh buat ngerebus-rebus air, karena memang untuk si kayunya udah dibelah-belahin dan pasti kayunya itu bakalan bikin apinya itu gede gitu ya, jadi kayak apinya tuh nggak bakalan sering-sering ditiup-tiup lah gitu teman-teman. Nah ini untuk sebagian ini tuh aku balikin lagi ke tempatnya teman-teman, karena nggak kuat juga kalau harus ngeberesin semuanya, tangan aku udah mulai sakit. Jadi aku pilih aja beberapa lagi buat tambahan, dan sisanya aku balikin lagi ke tempatnya gitu ya. Nanti deh kalau misalnya Pak suami ada gitu ya, aku minta tolong ngebelahin kalau dia mau. Kalau enggak nanti aku minta tolong aja dicariin kapaknya, jadi next time aku yang bakal ngebelah. Ya sebenarnya aku pakai kapak tuh agak-agak takut sih teman-teman ya, karena nggak terlalu terbiasa. Cuman kalau misalnya kayu-kayu yang gede itu bisa-bisa kalau pakai golok itu goloknya yang patah gitu takutnya, karena kan kayu itu gede gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu deh ya, nungguin Pak suami dulu aja. Karena sekarang tuh Pak suami tuh sibuk banget kerja teman-teman. Jadi kadang tuh aku mau kayak minta tolong ke dia gitu ya, mau ngerepotin dia tuh kadang suka mikir-mikir gitu teman-teman, kasihan gitu ya Pak suaminya udah capek-capek kerja tapi masih jadi dibebani istri dengan semuanya gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa kalau misalnya aku bisa ngerjain sendiri ya kenapa harus nungguin Pak suami gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang aku yang nggak bisa ya mau nggak mau harus nungguin Pak suami ya teman-teman. Oke, ini juga aku bersihin di area tungkunya teman-teman, biar pas nata kayunya itu tuh lebih enak juga, biar lebih rapi juga gitu ya. Terus juga arah tungkunya aku sedikit puter biar biar nggak keluar gitu ya kayunya teman-teman. Sebenarnya ini kalau udah musim hujan agak susah dipakai ya teman-teman tungku ini, karena kan dia itu atapnya itu pendek ya teman-teman. Alhasil kayak air hujan itu tuh benar-benar kayak merembes gitu loh ke dalam ini. Jadi kalau udah musim hujan tuh kayu-kayunya tungkunya itu udah pada basah gitu. Tapi sekarang kan udah jarang yang kayak selalu hujan gitu ya teman-teman kalau tempat aku tuh. Jadi udah bisa lah sering-sering ngerebus air minum. Sebenarnya kalau ada rezeki ya teman-temannya aku pengen banget sih nambah nambah seng lah gitu teman-teman ke belakang sini gitu ya. Jadi kayak dikasih atap gitu loh teman-teman di bagian dapur ini, sepanjang dapur ini lah gitu. Terus mau dimanfaatkan gitu buat buat kegiatan-kegiatan aku di belakang lah gitu. Jadi kan nggak takut kehujanan gitu. Tapi kayaknya itu budgetnya lumayan deh teman-teman, karena kan emang panjang dapuran aku ini kan lumayan gitu ya teman-teman. Jadi kayak kayak butuh banyak modal juga buat beli tiang, beli seng, belum lagi buat bayar upah tukang. Karena kayaknya kalau udah dikasih atap arah ke belakang ini kayaknya bakalan lebih enak juga sih aktivitasnya ya teman-teman. Bisa juga dimanfaatkan buat buat bikin konten ala-ala pedesaan gitu kan, masak di tungku kayu. Duh pengen banget sih sebenarnya kayak gitu ya. Ya semoga lah suatu saat bisa terwujud. Kalian tuh pengen gak sih teman-teman kalau misalnya kayak ngeliat aku tuh sesekali masak sambal gitu ya, itu tuh di tungku teman-teman. Aku tuh pengen nyoba deh gitu ya. Nanti deh ya next time kapan-kapan aku mau bikin masak-masak di tungku ya teman-teman, kayak misalnya nyambel apa gitu ya di tungku. Kayaknya aduh seru juga sih kayaknya ya teman-teman, walaupun udah punya kompor gas. Kayaknya momen-momen kayak gitu tuh benar-benar bikin kangen juga ya, karena pas aku kecil teman-teman aku tuh selalu pakainya tuh kompor bukan kompor sih, tungku kayu ya. Aku pakai kompor tuh ya semenjak nikah aja gitu teman-teman. Oke, untungnya udah bersih untuk si tungku-tungkunya. Terus juga tadi udah aku bersihin juga halaman belakang sekalian, udah aku sapu-sapuin semua.
Dan di sini aku lanjut mau ngerebus air minum dulu. Perdana nih teman-teman, aku ngerebus air minum pakai kayu yang baru aku belah-belah, plus juga tungku yang udah aku sedikit rubah posisinya ya. Posisi ngeletakin kayunya sih teman-teman, biasa kan kayak keluar sini kan kayunya, ini agak arah ke dalam aja karena kan kayunya ini aku potongnya juga pendek-pendek. Jadi aku coba tukar gitu ya, siapa tahu lebih enak gitu ya teman-teman dipakainya. Oke teman-teman, ini aku lanjut mau ngisi airnya dulu, dan jangan lupa dicuci untuk si ini ya tutup dandangnya, karena emang ini udah beberapa hari nggak dipakai-pakai teman-teman. Dan itu tuh kemarin sempat ini ya sempat dinaikin ayam untuk si dandangnya itu, terus tumpah gitu ya, bukan tumpah sih, jatuh gitu ya dandangnya, jadi kayak kotor gitu loh, jadi harus dicuci-cuciin luar dalamnya. Oke, ini udah selesai, udah penuh airnya teman-teman. Langsung aja aku mau angkat ke atas tungkunya. Nah, kalau udah kayak gini tuh tinggal ditunggu aja apinya itu nyala bagus ya teman-teman. Itu apinya masih belum terlalu bagus nyalanya, nggak apa-apa. Bentar lagi nih juga pasti bakalan besar gitu ya apinya. Dan kalau udah kayak gini tuh enak teman-teman ya ngelihatnya gitu ya. Dan alhamdulillah ini udah selesai teman-teman, tinggal nungguin aja si airnya itu matang. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini ya. Semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.